kita sambil tunggu teman-temannya join. Plus Kak Indrinya juga belum join. Jadi hari ini aku akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Kita akan ngebahas mengenai pentingnya dukungan psikososial selama pembelajaran jarak jauh. Jadi kan di masa pandemi ini kan mayoritas hampir semua sekolah itu 100% melakukan pembelajaran tuh jarak jauh kan. Ada yang mungkin luring dan daring, tapi mayoritas melakukan kegiatannya daring. Nah ini udah masuk Kak Indri. Halo, assalamualaikum. Salam. Halo semuanya. Selamat sore Kak Indri. Sore, gimana kabarnya Kakak Ulfa? Kakak Lia apa Kakak Ulfa nih? Oh iya nih, aku biasa dipanggil Lia. Oh iya Kakak Lia. Alhamdulillah ya Kak, baik. Kak Indri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Kak selama 1 jam ke depan. Iya betul. Kita kenalan dulu deh kalau gitu. Gimana? Iya, boleh. Teman-teman udah disapa belum? Teman-teman yang bergabung? Wah ini udah mulai banyak yang join. Iya, ada. Teman-teman semuanya. Halo. Ada Pak Hengki. Iya, ada Pak Dekris ya ini ya? Pak Dekris, halo Pak Dekris, selamat sore, selamat bergabung. Nanti kita bisa saling sharing ya Pak De. Iya benar. Kan topiknya hari ini katanya tentang guru gitu. Pak Dekris juga guru nih. Aku guru di SD. Kalia guru di mana? Di SMA, aku juga guru di SMA. Guru di SMA, iya. Nah nanti terkait PSP dalam PJJ ya, atau dukungan psikososial dalam pembelajaran jarak jauh. Ya yang sekarang masih terjadi karena pandemi COVID-19. Iya. Kak Indri biasanya dipanggilnya apa? Panggilnya Kak Indri aja? Atau iya, apa? Ada nama panggilan lain? Kak Indri, Neng Indri gitu. Kalau orang-orang yang di belakang Lia itu, di belakang layar Lia, itu biasanya manggilnya Neng Indri gitu. Atau Kak Indri. Ya. Seru banget, kayaknya kita bakal ngebahasnya. Ini udah ada 5 orang yang join. Kalau misalnya teman-teman udah ada kepikiran nih, ada pertanyaan atau mau curahkan cerita, boleh banget ditulis aja ceritanya di komentar di bawah. Jadi nanti di sesi pertanyaan bisa aku tanyain. Iya. Oke. Gimana nih, kita mau mulai sekarang pembahasannya? Boleh. Apa mau nunggu 2 menit lagi untuk biar pada join mungkin? Atau mau langsung aja nih? Boleh sih, kita tunggu beberapa masuk dulu kali ya Kak. Iya. Mungkin masih ada yang dalam perjalanan nih, baru muncul notifikasi karena PPMI live weekend juga. Terus lagi, kita kan juga ini ya, mengawali di tahun 2021 PSP Live. Iya. Kita baru ini pertama kali. Pertama nongol lagi gitu. Setelah kemarin habis tahun baru kita break dulu kan PSP Live. Sekarang bersama kita Indri dan Lia mengawali ya. Mudah-mudahan nanti tiap rutin sebulan berapa kali gitu kan, karena memang channel PSP Live kita agenda rutin gitu. Oh ya, saya juga mau ngucapin terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari senior-senior dari tim PSP. Ada Mas Leo, Mbak Eca, Mbak Nadia, Mbak Kak Nova, Kak Agel, Kak Lucky, semua. Oh ya, sekarang juga Kak Agel sedang Kak Mala, ya? Kak Agel. Rekan kita nih Kak Agel sama Kak Mala, sama Kak Lucky, juga Bang Eko itu sedang bertugas
di PSP di Sriwijaya untuk para korban Sriwijaya Air di JICT Jakarta Container. Ya, kita berdoa ya semoga para korban bisa meninggal dengan husnul khotimah ya. Dan kita juga kemarin ada gempa juga ya di Sulawesi Selatan. Ya, kita turut berduka cita juga. Mudah-mudahan Indonesia bisa sedang COVID juga bisa tetap tetap bangkit dan tetap bener banget Kak, bener banget. Masyarakat harus tetap bersemangat dan tetap bertahan di masa pandemi ini dengan beberapa bencana yang hadir. Dengan bencana dan musibah yang berdatangan, kan ya. Ada Mas Bagus. Ada sama kamu ademu ya. Halo Kak. Halo yang baru bergabung, kenalkan saya Indri, bisa dipanggil Neng Indri atau Kak Indri. Bersama Kalia. Ya. Kak Indri berarti gimana nih? Selama ini kegiatannya lagi sibuk apa aja berarti? Oh iya, sekarang ini kita kan kita sama nih guru baru otomatis baru masuk ya? Masuk sekolah lagi ya. Cuman awalnya kan sudah mulai mau tatap muka, ternyata karena masih meninggi gitu kan kasus COVID, sehingga kembali daring lagi. Bener banget. Ya, kemarin kenapa? Kemarin banyak yang udah mulai kelihatan happy gitu ya di sosial media. Aku bentar lagi ketemu sama teman-teman. Tapi ternyata harus didaringkan kembali. Iya. Masyarakat kayaknya harus lebih banyak bersabar nih buat PJJ ini. Nah makanya teman-teman tetap join di live Instagram. Jadi kita akan ngebahas gimana nih selama PJJ. Iya, selamat datang PMI Jakarta Timur. Wah, hari ini cabangku itu PMI Jaktim sedang virtual pelantikan PMR. Oh, pelantikan PMR ya? Iya, betul, dari tadi pagi sampai sore ya, secara daring, secara virtual gitu. Dan kebetulan kegiatan sekarang dilakukan secara virtual ya. Secara virtual. Kita sekarang juga tentang pembelajaran jarak jauh ya. Kayaknya bakal seru banget nih pembahasannya, karena dari tadi udah menyinggung kemana-mana nih. Iya. Kalian ngajar di mana? Di SMA mana? Daerah mana? Aku di SMA 2 Bekasi. Aku ngajar bahasa Indonesia. Mata pelajaran. Ini belum ada yang join. Pelajaran. Ya. Kalau Kak ini berarti tadi di SD ya? Iya, aku ngajar di SD di daerah Bogor. Ya. Memang aku fokusnya sih ke anak usia dini sih. Tuh. Itu ke pendidikan usia dini. Jadinya ya kalau nggak di TK, di SD dan ya seputar yang kelas, kan kalau kalian kelas atas gitu ya, SMP, SMA, usia remaja. Kalau saya fokusnya ke anak-anak usia kelas bawah gitu, TK, SD. Iya, nanti kita harus banyak belajar sih, kita harus banyak sharing. Iya, karena aku juga baru 1 tahun ngajar, belum. Jadi pengalaman masih. Aku juga baru 15 tahun kok. Masih baru, belum 20 tahun. Aku mendengarnya langsung 15 tahun. Masih baru 15 tahun menjadi guru. Dan itu seru. Ternyata sudah menjadi passion aku. Iya ya, tanpa dari selama 15 tahun. Oh ini ada Kak Prio ya. Prio, halo Kak. Halo Kak Prio. Ya kita mulai aja kali ya Kak ya. Sudah mulai banyak yang bergabung sambil mungkin kita mulai dengan apa dulu nih?
Itu. Oke, kan ini temanya itu kan adalah dukungan psikososial dalam pembelajaran jarak jauh. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang belum tahu dukungan psikososial itu tuh apa sih Kak, pelayanan apa gitu di PMI, mungkin ada yang masih belum tahu. Ya baik, apa namanya? Kita ke dasarnya dulu ya. Jadi psikososial itu kalau di PMI adalah satu bidang. Kan di PMI itu banyak bidang ya. Ada bidang PP, ada bidang PK, pertolongan pertama atau PP, terus perawatan keluarga atau PK, terus juga ada bidang logistik, evakuasi dan sebagainya, dapur umum juga. Nah, ada juga yang namanya bidang dukungan psikososial atau PSP. Apa itu PSP? PSP adalah suatu bidang yang dimana ketika bencana itu kita memberikan respon atau dukungan untuk membantu dalam hal psikologis, lebih ke ke psikologis para penyintas tersebut, dimana sasarannya itu ada bisa anak-anak, bisa juga remaja, bapak-bapak, ibu-ibu atau orang dewasa, terus juga lansia juga, sama para penyandang disabilitas gitu, dan anak berkebutuhan khusus gitu juga. Kita juga itu menjadi sasaran kita. Dan kita merespon kalau misalnya ketika awal-awal dulu gitu ya, berdasarkan sejarah yang saya ketahui dari para senior gitu, seperti Pak Dekris nih yang sudah benar-benar dari awal gitu kan, pendiri PSP, Mas Leo, Mbak Eca, Mbak Nadia, Mbak Erna, tuh berawal dari tsunami waktu di Aceh ya. Ada membantu anak-anak di sana melalui permainan-permainan edukatif, karena kan ketika bencana itu kan sekolah juga terkait sama sekolah lagi, sekolah juga pasti ketika bencana itu sekolah hancur, terus tidak ada pembelajaran, sehingga akhirnya dari tim PSP membantu untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak-anak bahagia, terus juga memancing kegiatan-kegiatan atau membangun kembali kegiatan-kegiatan remaja, ibu-ibu gitu atau bapak-bapak di sekitar wilayah bencana yang terkena dampak bencana, agar tidak mengalami psikologis mendalam gitu, mengaktifkan kembali. Kita membantu untuk bisa mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang ketika kondisi sebelum bencana itu aktif, terus ketika terjadi bencana itu tiba-tiba hancur gitu kan, berantakan, dan kegiatan tersebut menghilang gitu kan, dan diaktifkan kembali gitu. Nah, kita pemberian dukungannya seperti itu. Nah, terkait dengan zaman sekarang gitu, zaman sekarang itu kan bencananya adalah COVID. Nah, kita juga masih mensasar tentang kondisi psikologis manusianya gitu. Nah, kalau kondisi COVID, karena kita harus jaga jarak, terus juga kita juga tidak boleh berkerumun. Nah, edukasi kita itu lebih ke virtual gitu, atau melalui hotline, atau bisa juga kita melakukan kalaupun dilakukan secara tatap muka itu dengan jumlah yang terbatas, atau digilir gitu dengan sistem fokus grup diskusi gitu, seperti itu gitu. Jadi lebih ke psikologis manusianya gitu, para penyintasnya. Terus seperti itu PSP di PMI ya. Oke. Kalau menurut Kalia bagaimana nih? Kalia sama sih, aku bergabung juga di PSP. Gimana? Ya, bergabung di PSP ini juga aku baru. Terus juga waktu itu ada pengalaman seru sih Kak. Jadi aku baru banget selesai pelatihan PSP. Itu 2 hari setelahnya itu loh tsunami Selat Sunda yang di Banten. Jadi tuh langsung baru dapat materinya, udah langsung diaplikasikan di hari itu juga. Emang bener ternyata sangat bermanfaat dan berpengaruh banget sih, dukungan psikososial ini sangat perlu gitu. Tanpa kita sadari mungkin selama ini orang-orang menyepelekan itu gitu. Padahal sebenarnya diperlukan juga pas lagi bencana. Bahkan di situasi seperti ini juga kan.
Iya, perlu banget adanya dukungan psikososial. Iya betul, karena tanpa kita sadari tidak hanya kebutuhan secara fisik gitu ya, kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara mental itu perlu kita tetap bantu gitu. Kita harus psikologis. Ya, yang tadi tuh sama tuh kayak saya habis pelatihan PSP dulu saya ikut waktu tahun 2009, ikut di PMI pertama ikut dari PMI Jakarta Timur, jadi relawan PSP di Jakarta Timur, terus ikut pelatihan PSP yang dari PMI Pusat. Itu pas habis belum lama pelatihan PMI Pusat ada gempa yang di Padang. Dulu juga ikut sana. Itu yang 2009 di Padang. Tapi challenge banget ya Kak jadinya, jadi kayak harus bisa memberikan yang terbaik lah gitu kan. Ilmunya baru gitu kan. Jadi takut mengecewakan nih. Kemarin aku juga ngerasainnya kayak gitu. Iya, dan ya kita masih terus belajar sih, mengupgrade, refresh lagi ilmu-ilmu itu tentang PSP ini gitu, dari para master PSP, para senior gitu, seperti itu ya. Kalau di untuk remaja gimana nih kali ya, ada kan ini kan kita tadi kembali ke topik kita ya tentang PJJ kan. Ada nggak permasalahan apa yang dihadapi gitu di SMP, SMA gitu untuk para remaja gitu? Kalau di sekolah aku sendiri sih banyak kasusnya tuh kayak gini Kak. Jadi si siswa ini waktu pas sekolah biasa ini dia sangat rajin lah, ibaratnya dia rajin banget gitu, bahkan berprestasi. Tapi selama dipindahkan jadi PJJ ini, ya itu tadi jadi malas ikut kegiatan sekolah gitu. Ada Google Meet, ada Zoom dari gurunya juga dia jarang join. Udah gitu orang tuanya juga kadang nggak tahu penyebabnya, jadi dia taunya anaknya cuma di kamar aja. Sebenarnya mah di kamar dia nggak ikut kelas, tapi orang tuanya taunya enggak kok dia anak saya kelas, kayak gitu. Banyak sih kasusnya tuh kayak gitu. Banyak perubahan di anak-anak yang berprestasi sih kalau di aku. Iya, memang permasalahan yang terjadi sekarang memang seperti itu ya. Kondisi karena PJJ. Oh ya, tadi kan sebelum kita bahas ke solusi dari permasalahan gitu ya, kita jelasin dulu nih apa sih sebenarnya PJJ itu atau pembelajaran jarak jauh. Mungkin sebenarnya ada yang sudah paham dan mungkin banyak yang paham gitu, karena kita hanya mengulas aja gitu kan. Jadi pembelajaran jarak jauh ini salah satu strategi dimana ketika kita pandemi COVID-19 gitu kan, karena banyak yang biar untuk menghindari penularan virus COVID-19, sekolah kan awalnya itu kita udah mau setahun ya. Iya benar. Jadi pandemi di Indonesia sekolah diliburkan gitu kan. Tapi ketika diliburkan nggak mungkin dong pembelajaran tiba-tiba mati gitu, atau tiba-tiba anak-anak tidak belajar gitu kan, karena nggak mungkin, karena belum tahu sampai kapan gitu kan. Nah akhirnya dari pemerintah untuk masalah bidang pendidikan dibuatlah strategi yang namanya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini ada yang daring, ada yang luring gitu. Kalau daring pun ada sinkronus dan juga ada yang asinkronus. Kalau sinkronus itu dia tatap muka langsungnya maksudnya di sini dengan media-media virtual atau melalui alat komunikasi atau internet gitu, dengan jaringan, di dalam jaringan itu bisa banyak sekarang ya seperti dengan Zoom, Google Meet, atau yang langsung tatap muka ketika di waktu tersebut gitu. Misalnya ketika di jam pagi, jam masuk sekolah, jam 7:30 atau jam 8 itu ketemu langsung gitu. Nah seperti ini nih, kita nih live IG seperti ini juga masuknya itu daring sinkronus gitu. Nah ada juga daring yang asinkronus, itu dimana pemberian pembelajarannya itu melalui alat komunikasi atau media
internet hanya bisa dikerjakan, tidak harus di ketika jam di waktu tersebut gitu. Misalnya berupa pemberian tugas di Google Classroom atau pemberian materi lewat video YouTube gitu ya, atau video-video di Instagram atau di media-media sosial gitu. Dan penugasannya siswa juga bisa misalnya mengupload video di media sosial gitu, atau melalui WhatsApp group gitu. Itu daring yang asinkronus. Nah, kalau ada juga yang luring. Yang luring itu kita jadi pembelajaran yang dilakukan tanpa jaringan internet atau komunikasi, misalnya TV bersama gitu kan. Sekarang kan ada beberapa yang menayangkan tentang channel pendidikan gitu kan gitu. Tapi yang ini sih kalau stasiun TV swasta masih belum ya. Baru stasiun TV pemerintah TVRI yang sudah menayangkan ada jadwal-jadwal khusus untuk luring gitu. Atau misalnya gurunya karena tidak boleh untuk tatap muka di sekolah, gurunya kunjungan ke siswa tersebut gitu. Nah, itu juga salah satu, tanpa disadari itu pun merupakan salah satu bagian dari dukungan psikososial gitu dari guru tersebut. Ini, Pak De, terima kasih ucapannya, semangat Bu Guru Indi dan Bu Guru Lia. Pak De juga semangat ya. Ya, itu terkait dengan PJJ, pembelajaran ya PJJ seperti itu. Dan dulu pun ya seiring sebenarnya PJJ ini bukan hal yang baru, tuh sudah ada dari lama. Dan dari dulu Bapak Pendidikan kita pun memang sih belum ada PJJ, tapi berdasarkan filosofisnya gitu, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara itu dia yang saya tahu itu filosofisnya itu bagus banget, bahwa guru itu menuntun siswanya sebagai fasilitator, motivator, dan siswa tersebut berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan ternyata kodrat zaman itu kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata saat ini sesuai kodrat zaman dan terjadi pandemi COVID, kita harus melaksanakan PJJ tersebut. PJJ dipergunakan juga ya Kak, dipergunakan juga, masih dipergunakan. Dan dan sekarang di kurikulum sekarang pun lebih mengedepankan karakter, sikap siswa, tetap meskipun akademik juga. Jadi sekarang ada keseimbangan antara akademik, terus sikap, dan psikomotor atau keterampilan siswa gitu. Ya, jadinya dan di sikap pun ketika kita melakukan asesmen atau penilaian sikap itu masuk psikososial. Dan ketika kemarin di pembelajaran jarak jauh ini kurikulum yang dari pemerintah susun pun, guru harus memperhatikan psikososial siswa seperti itu. Nah, memang saat ini banyak terjadi permasalahan gitu, kayak yang tadi Kalia ceritakan gitu kan, yang siswa mengalami kebosanan gitu ya kan, atau yang terlihat belajar tapi ternyata tidak belajar. Ada juga yang terlihat tidak belajar tapi sebenarnya belajar gitu kan. Dan permasalahan-permasalahan lain seperti misalnya jaringan atau sinyal yang masih mendominasi saat ini. Terus ada juga yang banyak tugas gitu, atau misalnya tugas mepet tapi waktu sempit gitu kan. Ada juga permasalahan terus ada juga yang permasalahan punya HP tapi nggak ada kuota, atau punya HP nggak ada sinyal, terus ada sinyal nggak punya HP gitu kan ya. Seperti itu gitu. Dapat bantuan kuota tapi sinyal nggak ada, kan sama aja gitu, sama aja bohong gitu ya. Permasalahan-permasalahan seperti itu juga
bisa mengganggu kondisi psikologis siswa gitu. Dan guru berperan untuk memberikan dukungan psikososial gitu kepada siswa gitu. Jadi ya seperti itu kali ya. Jadi dukungan psikososial ini tuh benar-benar sangat berpengaruh ya sama kita punya hal yang sangat berkaitan gitu sama dunia pendidikan sekarang. Ada Bunda Nova, Bunda Nova, Kakak Nova, Kak Nova. Hai guru kesayangan aku. Dari Aceh, Kak Nova, selamat bergabung. Wah seru nih, seru. Udah sudah mulai banyak yang bergabung ya. Tadi seperti itu ya. Apa namanya? Kalau misalnya terjadi seperti itu, hal yang dan tidak hanya apa namanya di PJJ ini sebetulnya tidak hanya siswa dan orang tua yang mengalami masalah atau kendala, guru pun juga sebenarnya banyak mengalami tekanan-tekanan, banyak mengalami apa namanya masalah gitu, atau bisa menimbulkan stres yang dihadapi gitu. Hanya saja di sini gimana cara kita untuk mengelola masalah tersebut atau mengelola misalnya stres tersebut bukan sebagai masalah, tapi kita jadikan masalah itu sebagai tantangan, ya kan, sebagai tantangan agar kita untuk tetap optimis, tetap semangat, gitu kan, tidak cuek terhadap murid-murid kita, gitu kan, dan apa namanya kita bisa terus berinovasi, bisa terus apa namanya membuat murid tersebut tidak mengalami kebosanan dalam belajar itu. Nah, kita terus berpikir untuk selalu berpikir